kulkas yang macet sampai 200 mili. Oke, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Neta. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung aja hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi kulkas yang macet. Ini adalah kompresor kulkas yang macet ya teman-teman. Setelah kita cek ternyata kompresor ini mengalami kemacetan. Kita akan colokin dulu, kita akan cek dulu ampernya. Ini buat teman-teman juga ya. Buat teman-teman pelajarannya, apabila Anda ketemu dengan kasus kompresor kulkas yang macet, ini yang harus teman-teman lakukan. Kita akan tes, kita akan pasang overloadnya, dan kita akan pasang untuk relaynya. Nah, pasang overloadnya di sini, overloadnya pasang, kemudian kita pasang relaynya. Nah, dan kita akan colokin. Kita akan pasang untuk setrumnya ini satu. Yang kedua ini kita akan colokin berapakah ampere yang nongol. 1, 2, 3 colok. 8, ya teman ya. 8, cabut 8 ampere ya. Ini sebagai informasi, ini kompresornya adalah kompresor ukurannya 1/5. Ini harusnya 1,0 ampere Bang Tohirin, atau 0,9, harusnya seperti itu. 80Y ini kan kompresor ukurannya adalah 1/5 atau harusnya yang terbaca adalah 1,1 ampere ya, 1,1 ampere atau 0,9 ampere. Tapi yang terbaca di sini adalah 8 ya Bang, 8, ampere. Seperti biasa kita akan lakukan jurus starting dahulu. Kita akan coba starting ya. Starting itu gimana? Starting itu teman-teman tinggal dipasangkan saja. Ini kan kabel starting teman nih. Starting kan kabelnya 2 nih. Starting kan kabelnya 2, satu taruh di sini ya. Satu taruh di sini, satu dianggurin. Nanti kita akan adu kayak gini nih. Dia ya. Dia seperti ini. Starting. Nah, satu di sini. Satunya lagi di sini. Jangan tontonin, masukkan ke sini. Kita lepas aja biar tontonin baik saja dah. Nah, satu kita masukkan di sini teman. Oke. Kalau bisa pakai kabel soket ya teman-teman. Kalau nggak ada kabel soket, Anda bisa apa nih Bang? Solder ya Bang ya. Nah, sini. Oke. Nah, satunya lagi nanti dijodohkan ke sini nih. Nah, satunya lagi nanti diadu seperti ini nih. Satunya lagi nanti diadu kayak gitu nih. Der ya. Pada saat dicolokin nanti nih diadu. Der. Kalau kompresornya berhasil jalan, berarti masalah beres ya. Tapi kalau kompresornya nggak berhasil jalan, mau nggak mau kita belah ya. Oke. Nah, setrumnya sini Bang, sini sama sini. Kita akan adu ke sini ya teman. Kita akan adu ke sini nih. Seperti ini nih. Der ya. Dan ini terbaca harusnya 0,9 atau 1,1. Kalau alhamdulillah tuh ya. Alhamdulillah teman nih sudah berhasil jalan ya. Aman ya. Kita colokin tadi bunyi ngeng, ampernya 8, teman-teman. 8, sekian ampere. Tapi setelah kita lakukan proses starting, belum starting malah ya. Belum di starting malah teman-teman. Alhamdulillah udah berhasil nih. Tapi teman-teman nggak saya tinggal begitu aja, nanti teman-teman saya akan kasih ilmunya ya. Bagaimana caranya ganti oli ya? Bagaimana caranya ganti oli? Oh, bagus ya teman, masih bagus. Tapi yang saya herankan kenapa ampere saya 2, ampere. Tapi teman-teman kalau bisa ya, teman-teman beli starting kayak gini nih. Ukurannya 800 mikrofarad. Sekarang kita akan coba balik. Cabut. Nah, kita balik seperti ini. Kita balik, kemudian kita akan coba colokin apakah ada induksi dia. Ingat, kalau habis dicabut jangan langsung dicolok. Tunggu 2 menit ya. Jadi teman-teman kalau kompresor habis dicabut, ini tunggu kurang lebih 2 menitan lah ya, baru dicolok lagi. Nah, ini udah bisa kita colok. 1, 2, 3 colok. Oke. Nah, tuh macet lagi teman nih. Macet. Ya, macet lagi dia kan. Harusnya kalau kompresor bener nggak kayak gini teman, harus nyer gitu. Kita coba pasang starting aja di sini. Kita coba pasang starting di sini teman nih. Di bawah sini kita coba pasang starting. Oke, dilepas dulu.
Begini cara masang soket yang diajarkan guru saya ya. Masanya kayak gini dulu nih. Nah, masanya kayak gini dulu. Ini dijepit. Nah, jepit kayak gini. Baru kita tengkurepin. Nah, kayak gini nih. Nah, kayak gini. Ya, baru seperti ini. Nah, habis itu baru kita jepit. Ini cara masang yang SOP lah, yang kuat ya, jadi nggak lepas-lepas. Paham ya? Nah, kita tinggal pasang di sini nih. Nah, satu lagi di sini. Nah, pasang di sini. Kita akan coba nyalakan. Kita bisa colokin. Kita akan starting di sini. 1, 2, 3, colok. Nah, tuh. Hidup teman-teman ya. Hidup teman-teman. Pas di starting hidup lagi dia. Nah, nih. Ini udah jalan nih teman nih. Udah muter nih ya. Ini ampernya tinggi banget teman nih. 1,9 ampere ya. Kita akan coba ganti dulu olinya ya. Coba ditahan Bang Didit. Tahan lepas, tahan lepas. Tahan lepas, tahan lepas. Nah, no. Tahan, lepas, tahan, lepas. Nah, bagus ya teman ya. Sekarang kita akan tap olinya. Silakan teman-teman perhatikan bagaimana caranya Bang Tohir Van Houten mengetap oli atau mengganti dengan oli yang baru. Nah, bagaimana caranya ngetap oli? Perhatikan baik-baik. Kita lepas dulu untuk pipa hisapnya. Bagaimana cara ngetap olinya atau ngebuang olinya? Perhatikan baik-baik. Nah, tuh, teman-teman tinggal balik kayak gitu, teman-teman. Pipa hisapnya nanti akan mengeluarkan oli. Nah, habis? Ya. Pertanyaannya berapakah oli? Oli untuk kompresor 1/5. Silakan teman-teman diperhatikan baik-baik. Saya akan nuangin oli yang baru, ya. Nah, Anda gunakan oli ukurannya adalah 190 sampai 200 mili. Nah, ini gelas ukurnya. Saya menggunakan gelas ukur model kayak gini. Nah, nih 190 sampai 200 mili. Berarti di sini ya, Bang. Nih, kita gunakan 190 mili. Ini saya menggunakan oli Shuniso 3GS. Nah, ini oli yang saya rekomendasikan. Nah, Shuniso 3GS 190. Ini 192 lah. Kita akan coba masukkan olinya ya. Masukkan oli, ingat gunakanlah oli yang sesuai ya. Ini saya menggunakan oli Shuniso 3GS 190 sampai 200 mili. Nah, masukkan oli. Alright. Nah, seperti itu. Perhatikan baik-baik caranya ya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Ini olinya bening ya, teman-teman, kayak air. Oke, sekarang kita akan coba colokin lagi dengan menggunakan relay tanpa starting. Satu, dua, tiga, colok. Masih ngeden. Tuh, 8 ampere lagi ya. 8 ampere lagi. Kita coba starting, Bang. Tahu. 1, 2, 3, colok. Nah, tuh hidup ya. Ampernya kita cek lagi. Tetap aja teman-teman 1,8 loh. Tetap aja ampernya tinggi. Ini udah hidup, tapi ampernya gede banget teman-teman ya. Udah kayak AC setengah PK ini. Ini saya nggak berani pasang lah teman-teman. Ini saya nggak berani pasang ke konsumen ya, karena ampernya gede banget loh. 1,9. Sedangkan ini cuma 1/5 PK. 1/5 PK itu ampernya harusnya 1,1. 1,1, 0,9 ya. Ini ampernya gede banget. Cabut. Ampernya ini gede banget teman-teman. Saya nggak berani pasang ya. Tapi mungkin buat pelajaran buat teman-teman ya. Buat pelajaran silahkan dicatat baik-baik. Yang pertama tadi
Sebelum Anda membelah kompresor, Anda lakukan dulu jurus starting, dan saya rekomendasikan Anda menggunakan starting. Ukurannya adalah 800 mikrofarad. Yang kedua, tambahkanlah oli sebanyak 190 mili. Untuk 1/5 ini menggunakan oli sebesar 190 sampai 200 mili ya. Untuk 1/5 menggunakan oli sebesar 190 sampai 200 mili. Ini kompresor 1/5. Yang ketiga, kalau ampernya 4 kali ampere normal, itu jangan sekali-kali teman-teman paksakan untuk untuk dipasang ya. 4 kali itu gimana Mas Ande? Ini kan ampernya kalau 1/5 ini normalnya adalah 1,1. 1,1 kalau kita kali 4 sama dengan, artinya kalau 4,1 kali 4 sama dengan 4,4 ya. Kalau melebihi 4,4 ya, kalau melebihi 4,4 berarti ada masalah di dalam sini, teman-teman ya. Kalau melebihi 4,4 berarti ada masalah di dalam ya. Seperti itu dulu. Wah, teman-teman yang ingin tahu bengkelnya Andre Tatum, ketik aja di Google Map Andre Tatum. Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan informasi selanjutnya.